Tidak cukup sampai di situ saja, kita punya andil pula dalam mendakwahkannya, dalam menyampaikannya. Apa yang kita dapat, apa yang kita amalkan, ada hak orang lain dari kita agar kita menyampaikannya. Oleh karena itulah, seandainya ada satu kesalahan, lalu kita tidak sampaikan itu sebagai sebuah kesalahan, maka kita berarti telah melakukan sesuatu yang salah. Jangan-jangan dia tidak tahu bahwa itu salah. Sementara kita yang tahu, kita ya. Nah, disinilah fadilah dakwah itu nampak, bahwa mengajak orang kepada kebenaran itu satu hal yang sangat berharga dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menyelamatkan orang dari kesalahan yang mungkin saja orang itu tidak tahu. Dan pada poin yang keempat, masih sedikit kita singgung, insya Allah kita tambah penjelasannya, adalah as-sabru 'alal adab. Bagaimana kita senantiasa memiliki kesabaran pada saat kita berdakwah, pada saat kita mengamalkan Islam, pada saat kita menjalani kehidupan, haruslah senantiasa kita dihiasi oleh sifat sabar. Sabar ini itu para ulama membaginya kepada 3. Jadi sabar dalam kehidupan itu ada 3. Yang pertama sekali adalah as-sabru 'ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan atau di dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taat itu perlu kesabaran. Kalaulah bukan karena sabar kita, niscaya kita tidak akan melangkahkan kaki kita pagi-pagi ke rumah Allah. Jadi taat kita kepada Allah itu perlu kesabaran. Kenapa harus sabar? Berarti ada tantangan-tantangan yang luar biasa saat kita beribadah. Tantangan itulah yang harus kita hadapi. Kalaulah bukan karena kesabaran kita, maka kita tidak akan pernah bangun untuk tahajud. Karena bangun untuk tahajud itu perlu perjuangan. Dan perjuangan itu perlu sabar. Jihad di jalan Allah itu perlu kesabaran yang luar biasa. Dan semakin tinggi tingkat kesabaran kita dalam beribadah, maka akan semakin tinggi pula nilai ibadah yang kita lakukan. Dan akan semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jihad itu begitu tinggi nilainya di sisi Allah? Karena memang dia berat. Jihad di sini ya bisa dalam artian luas, bisa dalam artian khusus. Kalau dalam artian luas ya berjuang, bertahan dalam membela agama Allah dalam berbagai bentuk. Kalau dalam artian khusus ya jihad itu selalu diartikan dengan berperang. Tapi kalau sekarang kan kita tidak pernah ikut berperang kan. Jadi apa makna jihad pada kita? Jihad dalam hal yang lain. Jihad dalam memberikan harta kita, sebahagian rezeki yang kita miliki harus kita relakan agar menjadi milik orang lain. Sebagian rezeki yang kita punya, kita yang mencari harus kita ikhlaskan untuk masjid. Harus kita ikhlaskan untuk anak yatim, untuk para janda, untuk kepentingan-kepentingan umat secara umum. Kita yang punya harus kita relakan. Itu perlu keikhlasan. Nah, jadi yang pertama, as-sabru 'ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan, bagaimana kita senantiasa kokoh istiqamah. Kalaulah bukan karena kesabaran pada ketaatan itu, niscaya kita tidak bisa istiqamah.
Boleh kita tanya diri kita, istiqomahkah kita dalam membaca Al-Quran? Kadang hari ini bersemangat, besok hilang semangatnya. Istiqomahkah kita baca Quran setiap selesai sholat, atau setidaknya setiap selesai subuh? Karena itu biasanya yang paling mudah. Selesai subuh kita belum terkontaminasi oleh banyak hal. Kalau zuhur kan kadang-kadang kita dalam sholat saja kadang kita sudah ingat apa yang harus kita kerjakan setelah zuhur itu. Masih kita dalam sholat. Tapi setidaknya subuh, maghrib, ini perlu kesabaran. Dan bagaimana cara mengokohkan kesabaran dalam hidup kita ini, dalam beribadah itu, pahami apa janji Allah terhadap kebaikan itu. Jadi kalau seandainya kita mengerti apa janji Allah di balik kebaikan itu, dan kita berharap untuk bisa mendapatkan janji itu, insya Allah kita istiqamah. Apa janji Allah pada baca Al-Quran? Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran itu, dia mendapatkan kebaikan, dan satu kebaikan bisa bernilai jadi asyru amsalihah, bisa menjadi 10. Dan Rasul mengatakan, walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Seandainya selesai kita sholat, langsung kita pergi, ingat, berarti saya tidak dapat janji Allah. Maka di antara cara yang paling ampuh untuk mengokohkan, untuk membangun sikap istiqamah dan sabar dalam ketaatan itu adalah kita mengerti apa yang kita lakukan itu. Paham, kita tahu kita dengan janji-janji Allah dari apa yang kita lakukan. Nah, dengan cara itu mudah-mudahan kita bisa sabar di dalam melaksanakan ketaatan itu. Tapi kalau seandainya kita melakukan tanpa kita pahami, hanya sekadar ikut-ikutan saja, ini cepat hilang semangatnya. Cepat hilang semangat. Kalaulah bukan karena kita tahu apa yang ada di balik sholat subuh, mungkin kita akan abaikan. Kalaulah kita tidak tahu apa yang diberikan oleh Allah bagi yang berjamaah mengerjakannya, kan bisa sendiri, bisa berjamaah. Nah, seandainya kita tahu apa yang ada di balik berjamaah itu, niscaya kita tidak akan berniat untuk meninggalkannya. Meskipun kadang-kadang dalam keadaan sulit. Dan sayangnya Allah, ketika ada orang menghadapi satu kesulitan, lalu ia meninggalkan apa yang kebaikan biasa dia kerjakan itu, saat dia meninggalkan itu sementara hatinya ingin mengerjakan, dia tetap diberikan pahala sama seperti dia mengerjakan. Nah, dia sudah terbiasa sekali untuk mengerjakan sholat berjamaah, tapi kondisi memang tidak memungkinkan. Dia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Ini kalau mampir sholat nih, ini yang dalam mobil nih dalam keadaan gawat nih. Dia sebenarnya ingin untuk berjamaah, tapi kondisi menuntut dia tidak bisa. Apa yang diberikan oleh Allah padanya? Dia sama bisa mendapatkan apa yang biasa dia kerjakan. Dia keadaan sakit, dia keadaan, dulu kan ada orang-orang yang ingin berhijrah tapi dia tidak mungkin untuk berhijrah, tidak mungkin ikut bersama Nabi. Sahabat-sahabat ikut berperang, tapi ada orang yang sakit yang tidak bisa berperang. Nabi tidak bolehkan dia ikut berperang, asalkan memang hatinya terpaut dengan ibadah. Nah, jadi yang pertama sekali, bagaimana kita senantiasa sabar
di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan demikian membuat kita bisa istiqamah. Apa saja ibadahnya, pahami baik-baik apa yang kita lakukan. Baca janji-janji Allah, baca apa yang dikatakan oleh Rasul, dan itu tujuannya adalah untuk menambah semangat kita dalam beribadah. Ada orang yang mempertanyakan, apakah itu bertentangan dengan keikhlasan? Apakah berarti kalau kita beramal, berbuat, lalu kita mengharapkan janji-janji itu bertentangankah dengan keikhlasan? Berarti kita sudah tidak ikhlas lagi? Tidak, tidak bertentangan sama sekali, karena Allah yang menjanjikan. Artinya kita beramal, dengan amal itu kita mengharapkan ridha dan kasih sayang Allah, dan kalau seandainya dengan ridha dan kasih Allah itu sudah bisa kita dapatkan, maka mudah-mudahan kita mendapatkan juga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, asabru an ma'asillah. Bagaimana kita senantiasa sabar dari atau untuk meninggalkan hal-hal yang maksiat. Kalau tadi sabar di atas ketaatan, sekarang sabar pula kita di dalam meninggalkan hal-hal yang bersifat dosa. Berarti sesuatu yang bersifat dosa itu banyak yang menyenangkan. Banyak yang menyenangkan. Itu dosa-dosa itu banyak menyenangkan. Mabuk-mabukan, perzinaan, korupsi, itu menyenangkan diri semua itu. Menyenangkan fisik. Siapa yang tidak suka uang? Sekarang ada uang setumpuk nih, tapi bukan milik kita. Kalau bukan milik kita berarti halalkah bagi kita? Tentu tidak. Tapi tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya kita. Uang banyak pula, tidak ada siapa-siapa, tapi bukan milik kita. Kalaulah bukan karena sabar kita, ini uang udah masuk kantong. Jangankan uang yang terletak di atas meja, dalam kotak impak saja bisa dicongkel orang. Bahkan kotak-kotaknya dibawa lari. Apa yang membuat kita bisa tertahan untuk tidak melakukan? Sabar. Jadi as-sabru 'anil ma'asi. Sabar kita dari kemaksiatan, kita jaga diri kita agar tidak terjebak kepada kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu dihias pula oleh syaitan. Dihiasnya kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang menarik, menjadi sesuatu yang indah di mata kita. Ingin aja rasanya untuk melaksanakan. Nah, disinilah dibutuhkan sabar. Jadi poin yang kedua ini sangat penting untuk dipahami baik-baik. Dia akan melengkapi poin yang pertama. Kalaulah kita sudah sabar di dalam beribadah, apapun bentuk kebaikan kita bersiap untuk melaksanakannya, walaupun kadang terasa sulit. Tapi sisi yang kedua, kita juga harus sabar dalam menjaga diri kita dari kemaksiatan. Apa saja aturan-aturan yang datang dari Allah dan Rasulnya dalam bentuk larangan, berarti mengerjakannya di situ ada kemaksiatan. Dan kalau di situ ada kemaksiatan, berarti di situ ada dosa. Apa saja? Karena hukum itu bisa dilihat dari dua sisi. Ada perintah dan ada larangan. Dan semua itu adalah sebagai ujian. Sebagai ujian bagi kita. Ketika kita mengerjakan perintah, sukses iman kita. Ketika kita meninggalkan larangan, sukses pula kita dalam beriman. Tapi kalau seandainya yang diperintahkan kita abaikan, yang dilarang justru kita bersemangat melakukan, gagal kita dalam beriman.
Berarti iman hanya sekadar di lisan. Kalau iman hanya sekadar di lisan, samalah dulu dengan orang-orang Arabi yang dulu baru-baru masuk Islam, lalu ngaku-ngaku dia sebagai orang yang beriman. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi dulu ketika orang-orang Arabi bilang amanna, kami beriman, itu turun ayat untuk menyanggah dugaan mereka. Qul lam tu'minu, katakan kepada mereka, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi cukup ucapkan saja dulu aslamna, kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Ini ayat luar biasa ya. Ngaku-ngaku beriman tapi disanggah oleh Allah, kalian belum beriman, kalian baru Islam saja. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman itu belum merasuk, iman itu belum masuk ke hati kalian. Berarti lisan saja tidak cukup. Ucapan lisan kami beriman saja tidak cukup. Nah, disinilah Allah uji kita di saat-saat kesendirian kita. Allah uji kita di saat-saat kesendirian kita. Saat kita sendiri akan berbeda nanti suasana iman ketika kita bersama-sama. Kalau kita bersama-sama, mungkin kita akan terpelihara dari berbagai macam bentuk dosa, karena ada orang lain. Tapi apakah kita tetap terpelihara dari dosa ketika kita sendiri? Ketika tidak ada siapa-siapa? Apakah benar-benar mata kita bisa terpelihara untuk melihat hal-hal yang sifatnya dosa ketika kita sendiri? Atau tidak? Nah, disinilah perlunya ada as-sabru, perlu ada kesabaran. Jadi sabar di dalam menahan diri agar tidak terjebak kepada maksiat, agar tidak terjebak kepada sesuatu yang bersifat dosa. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, barulah sabar yang kita pahami selama ini. Apa itu? As-sabru 'indal musibah. Sabar ketika kita mendapat musibah. Berarti sabar ketika mendapat musibah itu sebahagian dari makna sabar yang secara luas. Kita kan sering diuji oleh Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan uji kalian, kata Allah. Al-khawf, rasa takut. Rasa takut dalam kehidupan kita ini banyak sekali. Takut rezeki kita diambil orang, takut kita nggak bisa makan bulan depan. Betapa sulitnya memberikan uang 10.000, 20.000, takut nggak ada jajan anak. Al-khawf, takut sama corona. Kadang mengalahkan takut kita kepada Allah. Kata Syekh Sudais, mati karena corona itu 1%. Tapi mati tanpa corona itu 100%. Kenapa dengan yang 1% ini begitu takutnya? Sementara yang 100% diabaikan. Apakah kita tidak mati kalau tidak kena corona? Mati. Bahkan kematian itu sesuatu yang kita tidak duga-duga. Nah, al-khawf wal ju', Allah uji kita dengan rasa lapar. Allah uji kita dengan kekurangan-kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal. Itu ujian semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa takut, ada rasa lapar. Bahkan
dengan adanya ujian Allah, virus-virus yang seperti ini membuat ekonomi semakin menurun dan membuat orang semakin sulit untuk makan. As-sabru 'alal musibah, ini tak kalah pentingnya dari dua yang pertama. Sabar kita pada saat mendapatkan musibah. Ketika Allah uji kita dengan berbagai macam bentuk ujian, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menghadapinya? Lanjutkan ayat yang tadi itu. Wa basyirus sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina qalu wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka-mereka yang apabila mendapatkan musibah, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu hal yang perlu dipahami bahwa ungkapan inna lillah itu bukan sekadar untuk kematian. Bukan hanya ucapan yang keluar dari lidah kita pada saat mendengar kematian. Itu juga. Tetapi pada saat kita mendapatkan musibah, selain itu boleh kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa saja musibahnya? Bahkan orang-orang dahulu ketika mati lampu saja, ada terang tiba-tiba gelap, inna lillah. Dari terang berubah menjadi gelap. Ketika ada mendengar berita terjadi banjir besar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ungkapan itu harus ada pada diri kita. Kenapa? Karena di situ tergambar bahwa sesungguhnya kita mengembalikan apa yang terjadi itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita menyadari apa yang terjadi itu sesungguhnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak akan ada satupun yang terjadi dalam hidup ini kecuali sejalan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang bisa melawan takdir. Tidak ada orang yang bisa melawan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri. Nah, oleh karena itulah, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jika terjadi hal-hal yang bersifat musibah, kembalikan langsung kepada Allah. Inna lillah. Ini gambaran iman yang kokoh yang ada pada diri seseorang. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha anin niyahah? Rasul itu melarang untuk meratap. Jadi bukan melarang untuk menangis. Kalau menangis karena musibah, itu fitrah manusia. Sedih saat mendapatkan musibah, fitrah manusia. Rasul saja sedih ketika dia mendapatkan musibah. Salah satu contohnya adalah ketika wafat anak yang bernama Ibrahim, masih kecil, masih digendong-gendongnya, wafat dia. Nah, menangis Nabi, sedih Nabi ketika itu. Maka niyah di situ bukan bersedih, bukan menangis, tapi meratap. Meratap itu orang-orang jahiliyah dulu membuktikannya dengan memukul-mukul badan, merobek-robek baju, menangis berlebih-lebihan. Itu niyah, dan semua itu dilarang. Kenapa? Karena tergambarlah di situ tidak ridhonya dia dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya ada seorang istri meninggal suaminya, meratap dia, menangis berlebih-lebihan, tergambarlah di situ seolah-olah dia menggantungkan hidupnya kepada suaminya. Padahal dia dan suaminya itu hidup bergantung kepada Allah.
Seandainya ada seorang anak meninggal orang tuanya, ayahnya, anak ini masih kuliah, ayahnya meninggal, apa yang terbayang oleh dia? Ini saya tidak mungkin kuliah lagi. Kenapa? Ayah sudah tidak ada. Lalu dia meratap berlebih-lebihan, maka itu satu perbuatan salah. Kenapa? Karena tergambar di situ seolah-olah dia menggantungkan hidupnya kepada ayahnya, dan itu tidak boleh. Karena Al-Quran mengatakan Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Apapun kesulitan hidup kita, laporkan kepada Allah. Jangan laporkan kepada orang atau laporkan kepada orang-orang lain yang dia tidak akan mampu untuk memberikan solusi dalam kehidupan. Kadang ada orang menghadapi kesulitan hidup, lambat mendapat jodoh, yang dicari dukun. Ada orang yang ingin laris dagangannya, yang dicari jimat pelaris. Kalaulah ada jimat pelaris, dukun itu yang pertama mengamalkan jimat itu, maka larislah dia. Ada di dekat Sudirman sana orang jual batu, kecil-kecil batunya, katanya batu itu bisa buat kaya. Padahal yang jual tidak kaya-kaya. Kalau memang batu itu bisa bikin kaya, tidak akan dijualnya. Tentu untuk dia. Maka perbuatan syirik itu mengganggu akal dan nalar kita. Tidak lurus cara berpikir kita kalau sudah masuk pada ruang syirik. Kita meyakini sesuatu yang tidak logis. Nah, maka bukan itu yang dilakukan, tapi apa yang dilakukan? Sabar. Kembalikan kepada Allah. Apapun musibah yang ingin kita dapat, yang diberikan oleh Allah, yang diuji kita oleh Allah, solusinya adalah sabar. Bagaimana cara menumbuhkan kesabaran di balik musibah? Bagaimana cara menumbuhkan kesabaran? Yakinilah bahwa di balik setiap musibah ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah. Jadi apapun musibah kita, ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah. Cuma kita tidak tahu, atau kita belum tahu. Nanti saatnya kalau kita sudah tahu, kita akan bersyukur bahwa kita pernah mendapatkan musibah itu. Kalau sudah tahu dia akibatnya, apa yang dia dapat di balik musibah, dia akan katakan, untung saya dapat. Ada orang tidak pernah makan anggur kecuali saat dapat musibah dia sakit. Tidak pernah makan sebelumnya. Pas dia sakit, datang yang bawa anggur, yang bawa buah pir, yang bawa mangga, macam-macam. Katanya, alhamdulillah untung saya sakit. Bisa makan? Bisa makan anggur. Ini contoh sederhana ini. Padahal di balik musibah itu bukan anggurnya yang jadi persoalan, surga. Apa itu? Pahala dan dosa kita, dosa-dosa kita berguguran disebabkan oleh sakit. Jatuh dosa kita tuh berguguran dia dikarenakan oleh sakit yang diberikan oleh Allah. Seandainya kita tahu bahwa dengan sakit itu terhapus dosa kita, kita mau sakit nggak? Ada yang mau sakit? Kita bukan pula minta-minta agar diberikan sakit, karena itu kehendak Allah. Tapi ketika diuji oleh Allah, ketika datang keadaan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah, kembali kepada Allah. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya datang dari Allah. Itu makna dari kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang datang itu dari Allah, apa yang diambilnya kembali itu dari Allah. Pergi kita ke pasar, pas mau belanja, tiba-tiba dompet hilang. Apa sikap kita?
Dia ada orang nanya juga, ini makna sabar kalau seperti itu seperti apa sebenarnya? Boleh tidak kita cari-cari itu? Boleh, karena itu adalah milik kita. Tapi kalau tak ketemu, berarti uang yang di dompet itu Allah yang memberikan. Ketika diambil lagi ya kenapa harus? Mungkin dia hilang karena selama ini jarang kita keluarkan. Jadi uang yang ada nih kalau tidak kita keluarkan, Allah keluarkan dengan cara dia. Bermiliar-miliar uangnya, tapi tidak mau zakat. Diberikan oleh Allah, dia sakit, yang biaya sakitnya seukuran uang di rekeningnya tadi. Tapi kalau dia keluarkan terus, dia keluarkan, dia berikan, Allah hindarkan dia dari itu, karena dia sudah keluarkan. Ini logika kehidupan yang di situ ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah, jadi pada poin yang ketiga ini kembali lagi melengkapi dua bentuk sabar yang sebelumnya. Sabar di dalam menghadapi sesuatu yang sifatnya musibah, di mana semua kita pernah diuji oleh Allah. Tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah. Kalau ada kita ini tidak diuji oleh Allah, ini perlu kita curigai diri kita. Sebenarnya kita beriman tidak sama Allah. Maka banggalah ketika diuji. Karena itu pengakuan Allah bahwa kita beriman. Ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka seenaknya bilang kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Yuftanun itu dari kata fitnah. Di antara makna fitnah itu adalah ujian. Kan ada ini zaman fitnah, zaman ujian. Jadi kalaulah kita tidak pernah diuji oleh Allah, jangan-jangan itu istidraj. Sakit tidak pernah, urusan lancar, rezeki melimpah, padahal dia tidak mau berzakat, tapi hidupnya aman-aman aja. Jangan-jangan itu istidraj. Allah tunda, diberikan kesempatan dulu sebanyak-banyaknya oleh Allah. Nah, nanti baru diazab dengan sekeras-kerasnya. Tapi selagi kita diuji oleh Allah, itu tanda bahwa kita beriman. Dan ujian itulah yang akan membuat iman kita naik atau tidak, iman kita meningkat atau tidak. Di sekolah aja ada ujian. Dia kalau dari kelas 1 mau masuk kelas 2, itu tidak tiba-tiba naik aja tuh. Ada ujian. Lolos ujian ini baru berhak pindah pada kelas 2. Nanti mau naik kelas 3, ujian lagi. Kalau dia bisa menjawabnya, naik kelas 3. Kalau tidak naik. Tapi kalau tidak ada soal, apa yang mau dijawab? Maka ingat, setiap kali ada ujian Allah untuk kita, itu cara oleh Allah untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas iman kita, agar kita bisa naik peringkat kepada iman yang lebih tinggi. Maka kata Nabi, yang paling tinggi tingkat ujiannya adalah ar-rusul wal anbiya. Kenapa Rasul dan para Nabi yang paling tinggi tingkat ujiannya? Karena dia yang punya iman yang tertinggi. Lalu summal amsal fal amsal. Jadi yang paling tinggi cobaannya adalah Nabi dan Rasul, summal amsal fal amsal. Lalu yang mirip-mirip itu, yang di bawah Nabi, yang di bawah itu lagi, yang di bawah itu lagi. Yang paling tidak ada ujiannya, yang paling tidak ada iman. Kalau tidak ingin diuji, tidak usah beriman. Tapi siapkan diri untuk menahan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, jadi 3 bentuk atau pembagian sabar yang disampaikan oleh para ulama. Kita lanjutkan pada paragraf yang berikutnya. Yang 4 hal yang tadi itu, ada enggak kira-kira dalilnya dalam Al-Quran Al-Karim? Kan ada 4 tadi kan, ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Kata
penulis kitab Al-Usul Salasah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inilah dalilnya. Jadi yang 4 yang menjadi kewajiban tadi diambil oleh penulis dari kandungan surat Al-Asr. Al-Asr yang selama ini sering kita dengar. Ini khatib-khatib di hari Jumat selalu membaca Al-Asr. Padahal tidak mesti Al-Asr itu yang dibaca di khutbah kedua itu kan, tapi selalu saja. Karena memang kandungan ayatnya luar biasa dan mengandung pada 4 poin yang tadi itu. Wal 'asr, demi masa. Di sini Allah bersumpah dengan waktu. Yang boleh bersumpah dengan selain Allah itu hanya Allah. Kalau kita kan tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah, tapi Allah boleh. Nah, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu makhluknya, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu yang bersifat makhluknya, maka itu menandakan tingginya kedudukan makhluk itu. Tingginya kedudukan di mana Allah bersumpah tadi. Dan Allah bersumpah dengan waktu. Penggalan waktu dalam hidup kita ini rata-rata ada sumpah Allah. Malam umpamanya, wal laili, demi waktu malam. Ada sumpah Allah. Nanti datang fajar, wal fajri. Setelah fajar datang waktu duha. Apa sumpah Allah? Wad duha, demi waktu duha. Siang secara keseluruhan ada lagi sumpah Allah, wan nahari, demi waktu siang. Wal asri, makna asalnya itu dari kata asar, waktu asar. Tetapi dimaknai al-asr itu juga dengan masa secara keseluruhan. Maka ada sumpah Allah dalam penggalan waktu, setiap penggalan waktu yang kita jalani, dan itu menggambarkan pentingnya waktu itu. Karena Allah bersumpah dengannya demi masa. Kalaulah bukan karena pentingnya, Allah tidak akan bersumpah. Bahkan waktu ini, detik-detik waktu kita ini sangat menentukan dalam kehidupan kita. 1 detik waktu yang kita miliki itu bisa merubah wajah kehidupan kita. 1 detik waktu. Kalau ada orang lomba lari umpamanya jarak 1 kilo. Yang ini dia bisa memerlukan waktu 2 menit. Yang kedua, dia 2 menit 1 detik. Yang ketiga, dia berhasil sampai 1 menit 2 detik. Siapa yang menjadi pemenang? Dan berapa jarak pemenang antara 1, 2, dan 3? Hanya 1 detik. Jadi 1 detik kehidupan kita bisa merubah wajah kita. Kalau ada lari-lari, kejar-kejaran singa sama rusa, 1 detik saja yang akan membuat wajah dia berubah. Seandainya rusa terlambat 1 detik, dia mati. Ada terkam singa. Seandainya rusa lebih cepat 1 detik, singa kelaparan. Maka dulu ketika Nabi Sulaiman memilih, kan dia menawarkan, dia ingin memindahkan singgasana Ratu Balqis dari negeri Sabah itu, mau dipindahkan oleh Nabi Sulaiman ke istana dia.
Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana itu dengan waktu yang cepat? Ada terjadi dua pilihan. Yang pertama ifrit. Wa qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata ifrit, saya bisa memindahkannya secepat kalau kamu duduk, belum kamu berdiri, istana sudah sampai. Berapa detik tuh? Duduk, qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu berdiri. Wa qala allazi indahu ilmu minal kitab. Tapi ada yang kedua, pilihan yang kedua, apa katanya? Ana atika bi qabla ayyartadda ilaihi tarfuk. Sebelum matamu berkedip. Sebelum mata kamu berkedip. Jadi kalau gini, sudah ada itu di sana. Kalau tadi sebelum berdiri. Siapa yang lebih cepat? Kedip mata. Mungkin 1 detik, 2 detik. 1 detik membuat dia menjadi orang pilihan. Jadi 1 detik waktu kita dalam hidup ini bisa membuat kita menjadi orang pilihan. Kalau benar-benar kita manfaatkan secara baik. Maka wajar Allah bersumpah dengan masa. Wal asri. Karena betapa banyak orang yang melalaikan masanya. Betapa banyak orang menghabiskan waktunya. Dan betapa banyak pula setiap hari muncul hal-hal yang merusak waktu kita. Banyak sekali. Dalam kehidupan kita, sesuatu yang membuat kita menjadi lalai, dan kita tidak merasa kalau kita sedang melalaikan waktu itu. Kapan waktu kita tidak dianggap lalai? Kapan waktu kita tidak dianggap lalai? Seandainya waktu kita bisa berbuah pahala, itu tidak lalai. Setiap detik waktu kita, seandainya dia berbuah selain pahala, apalagi berbuah dosa, berarti kita sedang melalaikan. Ini rumus, ini kunci dalam menjaga waktu kita. Kapan kita melalaikan waktu? Ketika waktu kita tidak berbuah pahala, tidak ada nilainya di sisi Allah. Padahal waktu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi wal asri, ini sumpah Allah terhadap masa, dan ini menggambarkan betapa pentingnya kita memahami kedudukan waktu dalam kehidupan kita. Ada sebuah buku yang menarik, Qimatuz Zaman Inda Salaf, ditulis oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Qimatuz Zaman Inda Salaf, harga sebuah waktu di mata ulama salaf. Kalaulah kita baca sejarah ulama-ulama hadis dulu, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka menghabiskan waktu untuk mencari ilmu, sepertinya mustahil untuk kita dapatkan hal ini, untuk kita laksanakan, karena mereka punya himmah yang begitu tinggi. Itu ada di antara ulama hadis, baca terus, pahami terus. Satu ketika tentu kadang manusia ini kan kadang mau qada hajat, kadang dia mau ke kamar kecil. Apa yang dilakukannya? Saat dia di kamar kecil, dimintanya anaknya untuk membaca keras-keras hadis ini agar dia bisa dengarkan. Padahal qada hajat. Kan qada hajat kan tidak boleh sebenarnya kita katakan. Tapi dia tidak ucapkan. Dia minta anaknya, "Hai anakku, bacakan hadis ini keras-keras agar saya dengar saat saya buang air." Ini himmah aliyah namanya. Ini betapa tingginya semangat motivasi mereka dalam menuntut ilmu. Sampai hal-hal yang seperti itu bisa mereka lakukan. Baqi bin Makhlad itu tinggalnya di Spanyol, di Andalus. Dia mendengar seorang ulama besar namanya Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal itu tinggal di Baghdad.
Berjalanlah dia dari Spanyol ke Baghdad, jalan kaki. Di perjalanan habis pula bekalnya. Dia tidak punya onta, dia tidak punya kendaraan apa-apa, jalan kaki. Itu dalam catatan sejarah. Tapi yang dia dapatkan setelah sampai di Baghdad, ternyata Imam Ahmad masuk penjara pula. Putus asa kah dia? Nah, kan Imam Ahmad dalam catatan sejarah kan, karena dia mempertahankan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Khalifah Mu'tazilah, dia berkeyakinan Mu'tazilah, khalifahnya Al-Mu'tasim kalau tidak salah, itu berkeyakinan Quran adalah makhluk, dan dia memaksa semua ulama untuk mengucapkan itu. Kalau tidak ada penjara, Imam Ahmad siap untuk dipenjara, walaupun dipenjara, yang penting dia menegaskan bahwa Quran bukan makhluk. Dipenjara dia, tahanan rumah. Baki Ibnu Makhlad sampai dia ke Baghdad itu ternyata Imam Ahmad sedang di tahanan rumah. Tidak boleh ngajar, tidak boleh keluar, tidak boleh ke masjid ngajar. Datanglah Baki Ibnu Makhlad setelah diberitahukan di mana rumah Imam Ahmad, diketok pintunya, dia bilang saya mau belajar. Kata Imam Ahmad, saya sedang tidak boleh mengajar. Karena tahanan politik. Kalau seandainya dia ngajar juga, Imam Ahmad kena, yang belajar juga kena. Apa yang mereka sepakati? Disepakati oleh dia berdua. Gini aja kata Imam Ahmad, kalau kamu mau mendapatkan hadis dari saya, kamu datang setiap pagi ketok pintu saya, menyamar seperti seorang pengemis. Kalau seorang pengemis berarti jangan pakai baju yang bagus-bagus, pakai baju pengemis, penampilannya penampilan pengemis. Diketok pintu, assalamualaikum, dibuka pintu oleh Ahmad, disampaikan 1-2 hadis, tutup pintu lagi. Cukup katanya, tutup pintu. Jadilah dia pengemis hadis. Jadi bukan pengemis harta, tapi pengemis. Dapat 2 hadis, pulang dia, besok datang lagi dengan penampilan pengemis. Ketok pintu, assalamualaikum, anfulan, 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 ini hadisnya, pulang dia, cukup katanya, pulang. Dikumpulkan, jadilah dia Musnad Baqi Ibnu Makhlad. Ini catatan sejarah perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, bagaimana mereka menjaga waktu. Karena dia tahu Allah bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Saya kira ini ayat sudah sangat mafhum kita ya. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Semua manusia berada dalam kerugian. Illa, yang menarik setelah illanya ini, rugi dalam pikiran kita biasanya apa? Harta kan? Orang kalau dagangannya tidak laris, rugi. Bahkan kerugian sekarang bukan lagi sekedar tidak laris. Kalau untungnya tidak banyak, rugi itu. Padahal untung. Itu kalau ada proyek, kalau proyeknya itu sedikit untungnya, itu kata kontraktornya rugi itu. Padahal sudah untung. Itu yang ada dalam pikiran kita kalau dibilang rugi. Semua manusia merugi. Tapi Allah katakan illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Berarti kerugian hidup tidak ada pada harta. Kerugian hidup tidak ada pada jabatan yang hilang. Ini gara-gara mendukung si Fulan nih, tidak jadi dia. Yang jadi lawannya. Gagal jadi kepala dinas. Rugi kata orang. Rugi tidak di situ. Karena kalau kerugian hidup itu ada pada harta, Allah akan sebut di sini. Semua manusia merugi kecuali yang dagangannya laris, yang jabatannya tinggi. Ternyata Allah tak singgung-singgung dunia. Kerugian yang sesungguhnya ada pada akhirat. Maka Allah katakan semua manusia itu merugi kecuali yang beriman.
yang beramal soleh, yang saling menasihati dalam al-haq, dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ada orang dijaganya sholat 5 waktunya terus, tapi dagangannya biasa-biasa aja, untung dia. Ada orang mendapatkan keuntungan yang begitu besar, tapi karena curang dalam timbangan, rugi dia sesungguhnya. Ini makna ayat ini sebenarnya. Karena Allah tidak pernah mengaitkan kerugian sesungguhnya itu pada kehidupan dunia, tapi kerugian, ingat, ada pada persoalan akhirat. Maka yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini pada poin yang pertama tadi. Pada poin yang pertama kan al-ilmu, bagaimana kita beriman, memahami iman kepada Allah. Kemudian wa amilus salihat, dan beramal soleh, diikutkan dengan al-amal. Dan wa tawasau bil haq, itu adalah bagaimana kita senantiasa berdakwah. Wa tawasau bis sabar, bagaimana kita harus senantiasa sabar. Dari ayat inilah diambil 4 perkara yang tadi. Berkata Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i kita singgung sedikit, nanti kita ulang lagi pada pertemuan yang berikutnya. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujahnya, Allah tak turunkan Quran itu selain surat ini bagi makhluknya, lakafathum, cukup bagi mereka. Ini ungkapan Imam Syafi'i. Jadi kalau tidak ada turun Quran selain surat Al-Asr, betapa dalamnya mana Al-Asr. Mungkin sampai di sini aja dulu. Insya Allah kita sambung, kita mulai lagi nanti dari pandangan Imam Syafi'i ini, kenapa dia sempat mengucapkan kata itu, dan apa makna cukup yang itu. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita berharap mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita untuk mengadakan majelis ini, selalu memberikan kesehatan kepada kita bersama, memberikan semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang kita dapatkan. Saya kira itu, terima kasih. Seandainya ada pertanyaan 1 atau 2, dipersilakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan karena sudah dipahami. Jangan tidak bertanya karena tidak ada yang dipahami. Kan ada 2 kemungkinan tuh kan, paham semuanya, tidak perlu dipertanyakan lagi, atau tidak ada yang saya yakin ini yang pertama ini, karena dipahami semuanya. Mudah-mudahan insya Allah. Sekali lagi kita berharap semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita, dan semoga kita istiqamah dalam beribadah sampai akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini
Mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis